Halo Beb, balik lagi ke YouTube channel aku Mariniwe. Jadi aku mau cerita ke kalian kenapa aku akhir-akhir ini syuting di kamar terus, dan juga aku sempat menghilang dari YouTube sekitar 1 minggu gitu. Sebetulnya 2 minggu sih aku hiatus karena aku suka upload YouTube aku di depan, makanya aku cuma hilang dari YouTube selama 1 minggu. Jadi sebenarnya aku itu kemarin suspek COVID dan aku merasa badan aku kurang fit dan jadi mager banget ngapa-ngapain, makanya nggak buat sesuatu konten untuk YouTube. Aku udah dapat hasil dari lab aku tadi pagi kalau aku udah negatif, dan sebetulnya ini terjadi itu di bulan Juni. Aku mulai merasa nggak enak badan di tanggal 18 Juni. Tapi sebelum itu anggota keluarga aku juga ada yang nggak enak badan duluan. Jadi meriang-meriang gitu dan udah berhari-hari. Akhirnya di hari Jumat aku mulai merasa meriang, badan aku meriang banget, dan tulang dan otot kali ya tepatnya merasa linu gitu. Dan aku merasa kayaknya ini emang tanda-tanda COVID. Aku memutuskan besoknya untuk tes antigen. Kenapa antigen dulu? Karena harganya jauh lebih murah. Jadi antigen itu aku pilih yang dari Jerman, harganya 210.000 di rumah sakit Royal Progress. Itu lumayan deket lah dari rumah aku. Aku pilih di sana, dan aku pilih drive-thru karena untuk menghindari kerumunan gitu. Setelah aku dapet tesnya, jadi antigen itu cepet dapet tesnya. Hari itu juga kalian bisa dapet hasil tesnya. Ternyata aku positif COVID, guys. Dan selanjutnya karena aku masih belum yakin dari hasil antigen, besoknya aku PCR. Untuk hasil tes PCR-nya aku pilih yang hasilnya 8 jam, dan aku cari di rumah sakit yang emang bisa tes PCR di hari Minggu, yaitu Mitra Keluarga. Dan di Mitra Keluarga ini ternyata hasil PCR aku juga positif, dan CT aku di angka 13, guys. Sebetulnya CT itu nggak mempengaruhi kalian seberapa parah bakal kena gejala COVID-nya. CT itu menunjukkan berapa virus yang terdapat dalam tubuh kalian. Jadi semakin rendah CT kalian, maka virus itu lagi banyak-banyaknya. Itu nggak sepenuhnya mempengaruhi kalau kalian akan mempunyai gejala yang berat juga. Yang mempengaruhi selain dari CT kalian rendah, itu juga dipengaruhi oleh umur kalian, penyakit bawaan apa aja sebelumnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir atau shock kalau kalian dapat nilai CT yang rendah. Biasanya dokter mengaitkan itu karena CT-nya 13, virusnya lagi banyak-banyaknya, berarti aku baru aja kena. Dan karena dari anggota keluarga aku di rumah ini, yang terakhir nggak enak badan emang aku, guys. Hal pertama yang aku pikirin, karena bingung kan kalau COVID itu harus lari kemana. Dan karena aku tahu banget keadaan rumah sakit dan biayanya juga lumayan juga untuk perawatan COVID gitu. Dan aku pikir aku juga nggak pernah ada riwayat penyakit. Terus juga gejala-gejala aku ya masih meriang, dan itu meriangnya sehari, besoknya tuh aku udah nggak berasa meriang lagi, guys. Cuma kayak agak nggak enak badan aja karena otot-otot dan tulang aku tuh linu banget. Dari rumah sakit aku telepon kalau misalnya hasilnya positif aku harus kemana, dia jawab harus ke IGD. Sedangkan kalau dari Mitra Keluarga jawabannya aku harus ke penyakit dalam atau aku harus ke dokter paru. So akhirnya karena penyakit dalam itu banyak penuh, aku konsultasi dulu via online, dan aku mulai konsultasi lewat aplikasi Halodoc. Dari aplikasi Halodoc ini aku dapat resep, aku sebutin juga gejala aku mulai merasa meriang, terus aku merasa sakit tenggorokan juga, dan dikasih resep jadi Panadol. Panadol itu kalian tau lah ya, obat buat kayak meriang sakit panas. Terus Sanexon itu obat sakit tenggorokan, karena keesokannya aku bener-bener berasa sakit banget tenggorokannya. Terus Proof D3 1000 IU, lalu imun booster package. Setelah aku cek itu apa aja, jadi paket untuk menambahkan imun, dan juga dia ada vitamin C-nya juga di situ, dan vitamin C-nya 1000. Lalu ada oseltamivir. Nah, oseltamivir ini apa? Ini adalah obat antivirus. Jadi dari adik aku yang kena COVID, dia sempat kasih aku obat antivirus juga. Tapi menurut aku kurang cocok minum antivirusnya, karena abis aku minum antivirusnya, aku bener-bener langsung demam tinggi. Setelah aku cari-cari, emang kita cukup meningkatkan imun kita aja untuk melawan si virus COVID ini.
Karena aku juga di rumah punya multivitamin, jadi dari resep itu aku nggak pakai bener-bener seutuhnya, aku cuma pakai beberapa doang. Yang pertama aku pakai ini Biopradin. Ini adalah multivitamin. Multivitamin ini mengandung A, D, B kompleks, vitamin C, E, dan juga zinc. Dan banyak vitamin yang lainnya juga. Biopradin ini aturan minumnya sehari 1 kali. Sesuai dengan resep, vitamin D-nya harus 1000 IU. Aku pakai Natur Plus. Ini multivitamin D3 yang 1000 IU. Nah, ini juga aku minum 1 kapsul. Vitamin C di Biopradin ini cuma mengandung 150 mg aja, sedangkan untuk melawan COVID atau meningkatkan imun kita butuh vitamin C 1000 mg. Jadi aku minum Holistic Care lagi. Ini aku minum 3 kali pagi, siang, sore. Jadi 3 kapsul gitu sehari sehabis aku makan. Semuanya karena aku sempat punya penyakit mah, jadi aku minum semuanya itu sehabis makan, guys. Aku juga up sistem imun aku dengan Stimuno Forte ini. Nah, ini juga aku minum sehari 3 kali, guys. Jadi ini juga jangan ke skip karena aku berasa lebih fit banget setelah aku minum si Stimuno ini. Jadi sesuai gejalanya, aku berasa mulai badan aku panas, itu aku ngelawannya dengan Panadol. Setelah aku sakit tenggorokan, aku minum ini FG Troches. Ini rasanya enak sih, kayak permen. Mungkin kalian juga udah tahu ini yang buat penyakit radang tenggorokan. Ini aku minum sehari 5 kali karena pas aku ngeliat di kaca, ternyata di tenggorokan aku ada kayak bisul-bisul gitu loh. Jadi menurut aku ini kemungkinan besar adalah radang. Dan aku minum ini sehari 5 kali. Aku makan kayak permen aja, terserah mau makan kapan aja. Setelah aku sakit COVID ini, 2 hari kemudian aku ke dokter dan konsultasi karena orang tua aku itu nggak enak badan banget karena mungkin umurnya lebih tua, jadi recovery-nya juga lebih lama. Dan dokternya juga bilang, jadi kalau kita udah melewati dari masa kritis, kalian merasa selama COVID 7 hari kalian demam dan nggak turun-turun, terus kalian merasakan sesak nafas, baru kalian wajib untuk dirawat di rumah sakit. Dan oh iya, jangan lupa kalian juga sedia oximeter. Oximeter itu yang kayak gini. Dan itu kalian wajib sehari 3-5 kali untuk ngecek, karena kalau tingkat oksigen kalian udah di bawah 95%, kalian itu wajib ke rumah sakit karena berarti asupan oksigen kalian itu kurang dan harus di boost dengan tabung oksigen, guys. Dari dokternya juga bilang kalau COVID ini kan gejalanya beda-beda. Misalnya kalian berasa mual, kalian minum aja obat lambung. Kalian merasa diare, kalian minum aja obat diare. Kalian merasa pusing, kalian hajar dengan obat pusing. Jadi kalian sesuaikan dengan gejalanya sampai gejala itu hilang. Dan sisanya kalian harus meningkatkan imun kalian, karena imun kalian itu yang akan melawan si COVID-nya itu biar keluar dari tubuh kalian. Kalau imun kita udah kuat, COVID-nya itu akan bosan sendiri dan dia akan keluar atau mati di tubuh kita. Dan kenapa kalau kita COVID itu kita nggak harus minum obat antivirus, karena cukup antibodi kita yang ngelawan dari virus si COVID ini. Sebetulnya di COVID ini tuh nggak ada pantangan makanannya, cuma karena aku sakit tenggorokan banget, jadi aku menghindari goreng-gorengan dan aku banyakin untuk makan yang berkuah-kuah. So, gejala aku apa aja? Jadi di hari pertama dan kedua itu tuh aku meriang-meriang. Terus mulai hari kedua lebih parah, jadi linu-linu di otot aku dan juga di tulang-tulang aku. Setelah itu hari ketiga dan seterusnya mulai agak sakit tenggorokan. Yang paling parah menurut aku dari hari ke-6 sampai ke hari ke-10 menurut aku, karena aku keluar yang tadi aku bilang, sakit tenggorokan yang bener-bener kayak ada bisul di tenggorokan aku. Jadi itu sakit banget, bikin aku bener-bener gak nafsu makan. Tambah hari ke-8 sampai ke-10 aku itu indera penciumannya hilang, jadi bener-bener gak nafsu makan. Tau kan kalau indera penciuman kita hilang itu otomatis indera perasa kita juga hilang. Minum kalian juga harus banyak, 2 liter sehari. Dan untuk menambah vitamin D secara alami, jangan lupa kalian untuk berjemur 15 menit setiap harinya. Karena memang kasus COVID ini lagi meninggi banget, dimana aku setiap lihat story itu isinya adalah membutuhkan plasma darah setelah COVID, terus ada juga yang meninggal karena COVID. Lumayan bikin mental penderita COVID itu drop.
Terus selama isolasi mandiri, aku memang benar-benar isolasi banget. Aku belanja kayak barang-barang aku lewat aplikasi online kayak Grabmart, terus iStyle gitu. Dan ada juga buat dari kerabat dan saudara-saudara aku juga yang kirimin aku makanan atau kebutuhan sehari-hari yang aku butuhin. Jadi kalau kalian yang kena COVID, please banget kalian gak usah keluar, kalian lebih baik minta tolong atau beli secara online, karena dengan begitu kalian gak akan menyebarkan virus-virus ini ke orang lain yang belum kena. Saat aku terkena COVID ini pas banget aku tuh sebetulnya dapat vaksin, tapi sayangnya aku cari tahu untuk aku bisa vaksin lagi setelah terkena COVID itu aku harus tunggu selama 3 bulan dulu baru aku bisa disuntik vaksin. Sedih banget gak sih? Dan buat teman-teman yang masih melawan COVID ini, semoga kalian bisa cepat sembuh, jangan terlalu banyak pikiran, banyak makan makanan yang bergizi kayak sayur dan buah. So, makasih teman-teman udah nonton video aku, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Stay safe buat kalian semua, tetap ikutin protokol kesehatan. Bye bye guys, sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya.